Shalom Christ-like people. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama membahas tentang tema pulang sesuai dengan dari Christ-like people journey pertama. Dan untuk itu ada bacaan yang harus dibaca bersama dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32 tentang perumpamaan anak yang hilang. Dan 2 Korintus 5 ayat 17 yang berkata, sebab jika seorang berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami datang padamu untuk bersama belajar tentang firman-Mu ini. Biarlah kasih Tuhan menyertai kami satu persatu. Terima kasih. Amin. Nah, kita akan bersama membahas ini. Yang pertama, dosa dan konsekuensinya. Kehidupan terpisah dari Allah, itulah dosa. Dan dosa itu berasal dari kata hamartia. Berarti sasaran yang meleset. Seperti anak panah yang dilesitkan tapi tidak mengenai sasarannya. Dosa sejatinya adalah ketika kita mengatakan bahwa kita tidak hendak berada di bawah kuasa dan kehendak Allah. Kita melepaskan diri dari Allah. Nah, itulah dosa. Tidak pas seperti yang Allah kehendaki. Titik sasarannya. Manusia melepaskan diri dari Allah dan ingin menjadi Allah atau Tuhan atas dirinya sendiri. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka mengabaikan perintah Allah untuk menjauhi buah pengetahuan baik dan jahat, dan memutuskan bahwa mereka mengerti apa yang baik bagi dirinya sendiri. Itulah keadaan kita saat ini, bukan? Ketika kita seringkali merasa mengerti hal-hal yang baik dan buruk atas diri kita sendiri, dan mengambil keputusan sebagai seorang yang seolah-olah memiliki kedaulatan penuh atas diri sendiri. Kita menolak jati diri sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan kita hendak menggambar jati diri kita sendiri. Jadi, sesungguhnya dosa bukanlah sekedar perbuatan-perbuatan jahat sebagaimana diasumsikan pada umumnya, semisalnya mencuri, berbohong, bergosip, berzina, dan sebagainya. Sekalipun kita berbuat tindakan yang baik, tetapi apabila posisi hati kita jauh dari Allah, di luar Allah, dan tidak mau mengikuti Allah, kita sedang berada dalam dosa. Nah, hal ini sama seperti anak bungsu dalam perumpamaan anak yang hilang, yang memisahkan diri dari ayahnya. Demikian juga kita memisahkan diri dari Allah dan ingin memiliki kehidupan sendiri yang baik menurut kita. Bahkan si anak sulung yang nampaknya tidak meninggalkan rumah, ternyata juga sebenarnya dalam kondisi terpisah dari bapaknya, tidak mengenai sasaran yang dikehendaki bapa. Hal ini nampak ketika dia menjadi marah karena pesta yang diberikan oleh sang bapak kepada adiknya yang kembali pulang. Rupanya anak sulung tidak memahami bahwa milik bapaknya adalah miliknya juga. Si sulung belum menghayati hidupnya sebagai anak, walau
secara fisik dia ada di dalam rumah Bapaknya. Nah, kita perlu memahami konsekuensi serius dari dosa, yaitu keterpisahan dari Allah. Kita terpisah dari Allah, sumber kehidupan sejati. Kita hidup dalam keadaan terasing dari kasih-Nya. Di luar Allah, sebenarnya hanya ada penderitaan saja. Rusaknya gambar diri sesuai dengan desain Allah. Setiap kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kan? Tapi ketika kita berusaha menyingkirkan Allah, di situ timbul pula kerusakan pada gambar diri kita. Sehingga diri kita tidak lagi seturut dan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kematian rohani. Ini bukan tentang kematian fisik, tetapi tentang kematian jiwa dan roh yang kehilangan koneksi dengan gambar kehidupan sejati. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam cerita anak yang hilang, si anak bungsu akhirnya mengalami realita kehidupan dari keterpisahannya dengan bapaknya. Nah, kita lihat perbudakan dosa. Dosa memperbudak dan mengikat kita dalam kebiasaan dan pola pikir yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita kehilangan kebebasan sejati dan menjadi tawanan dosa tanpa kekuatan untuk membebaskan diri. Efesus 2 ayat 1-3. Nah, sekarang kita lihat anugerah Allah. Anugerah Allah atau keselamatan dan pemulihan. Nah, di tengah kehidupan dosa dan konsekuensinya, Allah menawarkan anugerah yang luar biasa melalui Yesus Kristus. Anugerah berarti pemberian yang tidak layak sebenarnya untuk kita terima. Allah dalam kasih-Nya yang tak terbatas mengutus Yesus untuk menebus kita dari perbudakan dosa dan membuka jalan bagi pemulihan hubungan dengannya. Anak Allah yang tak berdosa harus mati di kayu salib sebagai korban pendamaian bagi kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, metanoia, yaitu pertobatan sejati dan transformasi kehidupan. Metanoia, kata ini berasal dari bahasa Yunani yang secara harfiah berarti perubahan pikiran atau penyesalan, diterjemahkan sebagai pertobatan. Bukan hanya sebatas perubahan tindakan atau perilaku. Pertobatan sejati itu melibatkan transformasi yang mendalam dalam pikiran kita, hati kita, dan jiwa kita. Ini adalah pengakuan total atas dosa kita dan pemutusan diri dari cara hidup lama yang bertentangan dengan kehendak Allah, lalu berbalik kepada hidup yang baru di dalam dan bagi Allah. Apa yang terjadi pada momen metanoia ini? Pengakuan dosa adalah langkah awal dalam metanoia, pengakuan dosa secara pribadi. Kita perlu menyadari dan mengakui bahwa kita hidup dalam keterpisahan dan pemberontakan
dari Allah. Dan kita melihat juga sekarang penyesalan. Penyesalan ini bukan tentang rasa malu atau hina, melainkan tentang kerendahan hati dan kerinduan untuk kembali pulang kepada Allah. Berbalik pada Allah, berbalik dari cara hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah, dan memilih untuk hidup dalam ketaatan dengan Allah. Dan sekarang kita melihat mengakui dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengakui dan menerima Yesus bukan sekedar ritual atau tradisi, melainkan komitmen seumur hidup untuk menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Artinya, kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya akan kematian dan kebangkitannya yang mengalahkan dosa dan membuka jalan bagi pengampunan, pertobatan dari dosa, dan berkomitmen untuk hidup di dalam Kristus. Mengakui dan menerima Yesus adalah keputusan terpenting dalam hidup ini. Ini adalah awal perjalanan baru yang penuh dengan kasih, pengampunan, dan harapan dan sukacita. Nah, kita lihat sekarang pertobatan. Pertobatan adalah karya Roh Kudus. Manusia tak mampu bertobat dengan kekuatannya sendiri. Roh Kuduslah yang menerangi hati dan pikiran, serta menuntun kita untuk mau mengakui dosa dan menyadari kebutuhan kita akan Allah. Pertobatan menandai awal transformasi atau perubahan radikal. Roh Kudus membangkitkan penyesalan dari dalam hati, kerinduan untuk minta ampun dan diubah, serta memberikan kekuatan untuk berpaling dari dosa dan beriman kepada Yesus Kristus. Dia menolong kita melawan godaan dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pertobatan bukan sekedar perubahan perilaku, tetapi pembaruan hati, jiwa, dan akal budi yang menghasilkan transformasi jati diri dalam kehidupan baru. Dan sekarang kita lihat lahir baru, ciptaan baru di dalam Kristus. Itu lahir baru. Pertobatan sejati selalu menghasilkan kelahiran baru, di mana kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Kita mengalami hidup baru bersama dan dipimpin oleh Tuhan. Lahir baru bukan sekedar perubahan status, tetapi transformasi atau perubahan mendalam yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Perubahan atau transformasi kehidupan yang dimaksudkan dapat kita hayati dari pemahaman mengenai arti kata baptizo sebagai kata asli yang kita gunakan dalam istilah baptisan yang diperintahkan Tuhan Yesus bagi tiap orang percaya. Kata baptizo memiliki kata yang hampir mirip, yaitu bapto. Contoh terjelas yang menunjukkan arti baptizo. Dan bapto berasal dari teks penyair dan dokter Yunani, yaitu Nicander, yang hidup sekitar 250
tahun 200 sebelum Masehi. Teks ini adalah resep membuat acar yang menggunakan kedua kata tersebut. Nicander mengatakan demikian, bahwa untuk membuat acar, sayuran harus terlebih dahulu dicelupkan bapto ke dalam air untuk membersihkan sayuran tersebut, dan kemudian dibaptis, yaitu baptiso, ke dalam larutan cuka. Kedua kata kerja tersebut merujuk pada perendaman sayuran dalam cairan. Tindakan kata bapto yang pertama tadi berarti mencelup, sifatnya membersihkan sayuran tersebut dari luar. Perendaman yang dilakukan akan menghilangkan kotoran yang menempel pada sayuran sehingga menjadi bersih. Tetapi tindakan tersebut tidak mengubah esensi sayurnya. Sayuran itu hanya berubah dari kotor menjadi bersih yang tampak dari luarnya. Tindakan perendaman yang kedua yaitu baptiso, yaitu tindakan membaptiskan sayuran ke dalam larutan cuka yang akan menghasilkan perubahan permanen. Sayuran akan berubah menjadi acar. Esensinya berubah, bukan lagi sayur, tetapi menjadi sesuatu yang baru, yaitu acar. Dalam Perjanjian Baru, kata baptiso lebih sering merujuk pada penyatuan dan identifikasi kita dengan Kristus daripada merujuk pada metode perendaman pada air. Sebagai contoh, Markus 16 ayat 16, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Perendaman kita ke dalam Kristus atau persekutuan diri dengan Kristus akan menghasilkan perubahan nyata, transformasi kehidupan, seperti sayuran menjadi acar. Dari manusia pendosa kembali menjadi gambar dan citra Allah, sebagaimana tujuan semula kita diciptakan. Jati diri kita diubahkan, dipulihkan sebagaimana maksud Allah yang semula. Nah, sekarang tentang pertanyaan, refleksi, dan diskusi. Yang pertama, bagaimana refleksi Anda atas pemahaman mengenai definisi dosa? Bicarakanlah. Yang kedua, pernahkah Anda memiliki pengalaman sebagai si anak yang hilang? Baik sebagai anak bungsu maupun anak sulung. Baik yang bungsu maupun yang sulung, bukankah kedua-duanya ternyata tidak memiliki relasi yang dekat dengan bapaknya? Yang ketiga, apa yang Anda pahami tentang pertobatan? Coba uraikan bersama. Dan yang keempat, apakah pertobatan sudah terjadi pada seluruh aspek hidup Anda? Jika ya, ceritakanlah, saksikanlah. Tapi jika belum, refleksikanlah mengapa pertobatan itu belum terjadi pada diri Anda. Yang kelima, apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam hidup baru di dalam Kristus? Nah, sekarang penutup. Pertobatan adalah anugerah Allah yang memungkinkan kita untuk pulang kembali kepadanya dan hidup dalam relasi dengan Dia. Pertobatan adalah perubahan hati dan pikiran secara radikal
yang menghasilkan kehidupan baru di dalam Kristus. Panggilan pertobatan bukanlah panggilan penuh ancaman dari seorang tuan kepada hambanya yang berbuat salah dan hendak dihukum, tetapi sebuah undangan untuk pulang ke rumah dari seorang ayah yang penuh kasih kepada anaknya yang pergi dan menderita di negeri yang jauh. Nah, ada pepatah yang demikian dari Henry Nouwen. I am the prodigal son. Every time I search for unconditional love where it cannot be found. Nah, sebelum kita mengakhiri dalam doa, Bapak Ibu dapat menaikkan pujian dari KJ 27 dan PKJ 82. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih. Kami rindu menjadi ciptaan baru di dalam Kristus yang mengalami pertobatan baik dalam hati, jiwa, dan keseluruhan kehidupan pikiran kita. Dan kita boleh mengalami hidup baru bersama dengan Kristus dan dengan sesama kami. Terpujilah nama-Mu, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.